Hai Sobat Airspace Review, kali ini kita tengok jawara baru TNI AU, AMRAAM. Dalam waktu dekat, TNI AU akan kedatangan satu jawara baru, yaitu sebuah sistem senjata rudal udara ke udara jarak menengah AIM-120C7 AMRAAM. AMRAAM sendiri adalah singkatan dari Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Rudal canggih ini adalah jenis rudal anti pesawat yang diluncurkan dari pesawat tempur, dengan kemampuan ditembakkan jauh di luar jarak pandang visual, atau istilahnya BVR-AAM, Beyond Visual Range Air-to-Air Missile. Salah satu fitur canggih AMRAAM adalah sifat Fire and Forget, di mana pesawat tempur yang menembakkan AMRAAM ke target pesawat lawan dapat segera beralih dan bermanuver ke arah lain. Sementara rudalnya sendiri dapat menjejak target karena dibekali radar pencari aktif. Sedikit catatan, kata medium atau menengah itu sendiri sebenarnya sudah menjadi relatif, mengingat jangkauan tembak rudal AMRAAM varian terbaru sudah jauh melebihi generasi awalnya. Tapi ada satu hal lagi yang membuat rudal ini begitu istimewa bagi TNI AU, selain kecanggihan dan letalitasnya. Selain dipakai sebagai persenjataan jarak jauh bagi jet tempur F-16 Fighting Falcon, TNI AU juga memilih AMRAAM sebagai rudal untuk mengisi sistem senjata rudal pertahanan udara jarak menengah NASAMS atau Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. Seperti diketahui, Indonesia tahun ini tengah menantikan terpasangnya NASAMS yang akan difungsikan sebagai aset pertahanan udara wilayah ibu kota, Jakarta. Dari ketiga jenis rudal yang bisa dipakai oleh sistem NASAMS, Indonesia memilih salah satunya, yaitu AIM-120 AMRAAM. Pilihan yang tepat, karena kelak setiap kali negeri kita ini membeli AMRAAM di tahap-tahap berikutnya, rudal ini bisa dipakai sekaligus untuk dua fungsi. Rudal udara ke udara di F-16 maupun rudal darat ke udara pada sistem NASAMS. Di antara semua rudal udara ke udara yang ada saat ini, AIM-120 AMRAAM adalah salah satu rudal andalan pesawat tempur buatan barat yang paling populer. AMRAAM tak sekedar laris manis, dengan angka penjualan lebih dari 14.000 pucuk ke lebih dari 30 negara pemakai, di luar Amerika Serikat selaku pembuatnya. AMRAAM juga tercatat sebagai rudal udara ke udara yang memiliki catatan rekor perkenaan target atau rekor kill yang mengesankan. Memang, sejak saat operasionalnya rudal ini pada bulan September tahun 1991 hingga sekarang, di dunia tidak ada perang udara skala besar atau pertempuran yang melibatkan pesawat tempur melawan aset udara lawan. Namun tercatat bahwa perkenaan target AMRAAM secara persentase tergolong tinggi, dengan rendahnya tingkat gagal luncur yang dialami rudal ini. Walaupun AMRAAM tidak sempat beraksi dalam Perang Teluk tahun 1991, di mana pada konflik tersebut cukup banyak terjadi bentrokan udara antar pesawat tempur, namun sejak operasional pertama kali hingga kini, rudal AMRAAM sudah sukses menjatuhkan setidaknya 12 pesawat lawan. Selain berjangkauan tembak jauh dan akurasinya tinggi, rudal ini juga lincah bermanuver dan juga fleksibel. Dalam arti mampu difungsikan sebagai rudal jarak pendek pula, selain rudal jarak menengah atau rudal jarak jauh yang merupakan fungsi utamanya. Kita lihat, pada bulan Juni 2017 lalu, sebuah jet tempur FA-18E Super Hornet milik AL Amerika yang berpangkalan di kapal induk USS George H.W. Bush menembak jatuh sebuah Su-22 fighter milik AU Suriah.
Mulanya Super Hornet tersebut menembakkan rudal jarak pendek yang berpemandu inframerah, yaitu AIM-9X Sidewinder. Entah mengapa, rudal yang sebenarnya juga tergolong canggih itu malah gagal menembak jatuh sasarannya. Sambil bermanuver mengejar Su-22 yang juga berupaya bermanuver menghindar itu, pilot Super Hornet itu akhirnya menembakkan AIM-120 Amram. Rudal yang sebetulnya lebih difungsikan sebagai rudal jarak menengah hingga jauh itu malah sukses mengenai dan menjatuhkan Su-22. Rekor kill terbaru masih juga terjadi di wilayah konflik Suriah. Pada bulan Maret 2020 lalu, sebuah jet tempur F-16 Fighting Falcon milik AU Turki sukses menembak jatuh 2 pesawat serang Su-24 Venture milik AU Suriah dengan sepasang Amram. Varian awal Amram, yaitu AIM-120A, memiliki jangkauan tembak maksimum sekitar 70 km. Sementara varian terbarunya, yaitu AIM-120D, yang baru dimiliki oleh Amerika Serikat saja, jangkauan tembaknya masih dirahasiakan. Kendati beberapa sumber sudah berani menyebut angka sekitar 160 km. Sementara varian yang dibeli Indonesia sendiri tidak kalah canggih, yaitu AIM-120C7. Varian ini adalah varian yang diproduksi persis sebelum varian AIM-120D. Bahkan ada yang berani menyebut perbedaan keduanya sebetulnya hanya pada jarak jangkauan tembaknya saja. Seperti halnya varian terbaru, jangkauan tembak AIM-120C7 ini juga dirahasiakan persisnya berapa kilometer. Namun sumber Airspace Review yang tidak bersedia disebutkan namanya mengungkapkan bahwa jangkauan tembak AIM-120C7 ini ada di kisaran 120 km. Sebagai catatan, semua angka-angka jangkauan tembak tersebut adalah jangkauan tembak pada kondisi ideal saat diluncurkan dari pesawat tempur. Pada kenyataannya, jangkauan tersebut bisa berubah tergantung parameter penembakan secara situasional. Untuk pembelian tahap awal, Indonesia mengeluarkan dana sekitar 95 juta dolar Amerika untuk 36 pucuk rudal Amram. Ini artinya, sepucuk rudal dibanderol sekitar 2,5 juta dolar. Kendati harga tersebut juga sebenarnya sudah mencakup pelatihan, packaging, serta rudal captive maupun rudal dummy yang dipakai untuk latihan. Bukan harga yang murah memang. Tapi mengingat kecanggihan dan letalitasnya, Indonesia memang sudah waktunya memiliki rudal jenis ini. Selamat datang Amram, jawara baru sayap udara Nusantara.